Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja penyebab diare pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Sahabat sehat, kita perlu memahami dulu apa itu diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar encer 3 kali atau lebih dalam sehari. Selain encer, feses atau kotoran yang keluar tampak lembek atau berair. Orang-orang sering menyebutnya mencret atau buang-buang air. Diare merupakan penyakit yang pasti pernah dialami oleh semua orang. Sebenarnya, diare bukanlah penyakit yang berbahaya. Namun, penyakit yang dapat mengganggu kesehatan keluarga ini harus segera ditangani secara intensif agar tidak berakibat fatal, terutama diare pada anak. Hal ini disebabkan karena sistem imun atau sistem kekebalan tubuh anak-anak belum terlalu kuat sehingga dapat membuat diare menjadi lebih beresiko. Sahabat sehat, saat anak buang air besar lebih dari biasanya, orang tua sebaiknya lebih waspada. Hal ini dilakukan agar anak tidak mengalami diare akut, apalagi anak lebih rentan mengalami kondisi ini. Perlu dipahami, apabila diare berlangsung lebih dari 2 hari, ada kemungkinan anak mengalami masalah yang lebih serius. Sahabat sehat, ada 2 jenis diare yang dapat dialami oleh seorang anak, yaitu diare jangka pendek atau diare akut dan diare jangka panjang atau diare kronis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, diare akut. Diare ini merupakan jenis diare yang berlangsung 1 hingga 2 hari serta bisa berhenti dengan sendirinya. Ada kemungkinan kondisi ini terjadi saat makanan atau minuman yang dikonsumsi terkontaminasi oleh bakteri. Yang kedua, diare jangka panjang atau kronis. Jenis diare ini dapat berlangsung dalam beberapa minggu. Ada kemungkinan ini bisa disebabkan oleh masalah kesehatan lainnya seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS pada anak atau penyakit usus lainnya. Sahabat sehat, saat terjadi diare pada anak, tidak menutup kemungkinan ia akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Kondisi ini bisa terjadi ketika asupan cairannya kurang saat terjadi diare. Sahabat sehat, berikut adalah tanda-tanda dehidrasi pada anak yang dapat terjadi ketika diare. Anak jadi jarang buang air kecil, bibir dan mulut menjadi kering, tampak kehausan, lemas, mata cekung, turgor kulit melambat, menjadi lebih rewel dari biasanya, energi menurun dan lebih mudah mengantuk. Pada beberapa kasus, gejala atau tanda diare yang dialami oleh anak mungkin akan terlihat seperti masalah kesehatan lainnya. Sahabat sehat, Anda harus lebih berhati-hati ketika diare kronis terjadi. Hal ini bisa menjadi tanda terjadinya penyakit serius. Segera bawa ke dokter agar mendapatkan diagnosa yang tepat dan penanganan yang tepat. Ada beberapa penyebab umum terjadinya diare pada anak. Yang pertama, perubahan pola makan. Anak dapat mengalami diare karena perubahan pola makan. Sebagai contoh, ketika pencernaannya tidak menolerir jus, buah, atau bahkan susu dalam jumlah banyak. Apalagi jus buah kemasan mengandung gula serta karbohidrat yang sulit diserap oleh saluran pencernaan anak. Termasuk ketika anak tidak cocok dengan kandungan susu tertentu sehingga membuat perutnya menjadi kembung dan mengakibatkan terjadinya diare. Tidak ada salahnya untuk mengganti susu anak. Yang kedua, infeksi pada pencernaan. Penyebab diare pada anak lainnya adalah infeksi di saluran pencernaan yaitu usus. Infeksi tersebut diakibatkan oleh virus yang paling umum
bakteri, serta parasit. Tidak banyak yang tahu bahwa infeksi virus juga dapat menimbulkan penyakit diare. Jenis virus yang bisa menyebabkan diare berasal dari jenis rotavirus dan norovirus. Kedua kelompok virus tersebut sangat mudah menular melalui makanan, minuman, dan benda-benda kotor. Selain mengkonsumsi makanan higienis, Anda juga harus menjaga kebersihan diri dan barang-barang yang digunakan si kecil secara cermat. Hal ini agar risiko infeksi virus yang menyebabkan diare dapat diminimalkan. Berbagai jenis bakteri penyebab diare pada anak, diantaranya Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, dan Shigella. Jenis bakteri inilah yang membuat anak keracunan makanan sehingga mengalami diare. Bakteri tersebut bisa menyebar melalui makanan dan minuman yang kurang higienis atau kontak langsung dengan pengidap diare. Penyebaran diare pada anak yang disebabkan infeksi bakteri juga rentan terjadi bila anak malas cuci tangan usai beraktivitas. Infeksi dari parasit yang menjadi penyebab diare biasanya berasal dari Giardiasis dan Cryptosporidiosis. Yang ketiga, intoleransi makanan. Penyebab diare pada anak yang lain adalah intoleransi terhadap jenis makanan tertentu. Biasanya, hal tersebut terjadi karena tubuh tidak memiliki enzim tertentu untuk mencerna suatu jenis makanan. Diare akibat intoleransi makanan biasanya disertai gejala lainnya seperti kram perut, kembung, dan mual. Jenis intoleransi yang sering dialami anak adalah intoleransi laktosa atau alergi terhadap susu dan produk turunannya, dan intoleransi gluten atau alergi terhadap gandum dan produk turunannya. Yang keempat, keracunan makanan. Anda wajib berhati-hati dengan makanan dan minuman yang telah kadaluarsa atau mengalami perubahan tekstur, rasa, dan aroma. Sebab kemungkinan besar makanan tersebut mengandung racun yang berisiko memicu diare. Makanan yang kadaluarsa atau terkontaminasi bakteri Salmonella memang rentan menyebabkan diare. Gejalanya pun hampir mirip dengan diare akibat intoleransi makanan. Pengidapnya rentan mengalami nyeri perut dan kembung. Ingatkan si kecil agar teliti menyantap makanan yang masih layak makan dan higienis supaya tidak mengalami diare. Sahabat sehat, kita perlu mengetahui apa faktor risiko terjadi diare pada anak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak bisa mengalami diare ketika terjadi gangguan pencernaan. Sebagai orang tua, Anda juga perlu mengetahui bahwa ada beberapa kondisi lainnya yang bisa meningkatkan risiko anak mengalami diare, seperti perjalanan ke luar kota atau luar negeri, berenang di kolam atau danau yang ternyata tercemar, kondisi tempat penitipan anak atau sekolah yang kotor, atau penggunaan antibiotik. Sahabat sehat, bagaimana cara mengatasi dan mengobati diare pada anak? Perawatan yang bisa dilakukan saat anak mengalami diare sebenarnya bergantung pada gejala, usia, serta riwayat kesehatannya. Hal ini juga bergantung pada seberapa parah kondisi kesehatan anak. Perlu diketahui orang tua bahwa apabila disebabkan oleh virus, diare bisa berhenti dengan sendirinya. Apabila disebabkan oleh bakteri, tidak menutup kemungkinan Anda membutuhkan obat diare anak seperti antibiotik. Jangan memberikan obat diare seperti orang dewasa untuk memadatkan feses. Diare yang terjadi pada anak mungkin saja malah bertambah parah jika Anda tidak mendampinginya dengan cara yang tepat. Sahabat sehat, diare sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Namun,
Kasus diare pada anak membutuhkan penanganan yang intensif untuk mencegah gangguan kesehatan yang lebih buruk. Jangan sampai anak mengalami dehidrasi hingga berakibat fatal. Sahabat sehat, lakukanlah 7 cara menghadapi diare berikut ini supaya si kecil lekas sembuh. Yang pertama, beri minum yang banyak. Diare pada anak biasanya membuatnya rewel karena kehausan. Namun pada beberapa kasus diare yang parah justru membuat anak jadi malas minum. Terlepas dari anak sedang haus atau tidak, penting untuk rutin memberikan si kecil minum air putih jika sedang diare. Memberikan banyak minum air putih dapat mengatasi atau mencegah dehidrasi yang sering terjadi pada si kecil saat diare. Anak-anak yang sedang mengalami diare harus minum lebih banyak air untuk mengimbangi jumlah air yang keluar dari tubuh. Selain air putih, Anda juga bisa memberikan Oralit pada anak. Oralit memang tidak menyembuhkan diare, namun kandungannya menyerupai cairan tubuh sehingga efektif meminimalkan resiko dehidrasi. Bila bayi berusia kurang dari 6 bulan mengalami diare, sebaiknya tetap berikan asupan ASI secara teratur. Sebab ASI mengandung banyak gizi yang membantu mengatasi diare. Untuk anak berusia di bawah 1 tahun, beri 1/4 atau setengah gelas air putih setiap habis buang air. Sedangkan untuk anak di atas 2 tahun, berikan setengah atau 1 gelas. Yang kedua, hindari konsumsi jenis makanan tertentu. Tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi saat diare? Ketika buah hati Anda mengalami diare, sebaiknya jaga ia agar tidak mengkonsumsi buah atau sayuran yang mengandung gas, misalnya kol. Selain itu, makanan pedas, asam, terlalu berminyak, atau terlalu berserat juga dapat memperparah kondisi pencernaannya. Berikan anak Anda makanan yang bertekstur lembut. Yang ketiga, memulai kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Ketika si kecil mengalami diare, Anda bisa mengajarkan tentang pentingnya mencuci tangan setelah beraktivitas atau sebelum makan. Di saat sedang sakit dan telah merasakan sendiri pentingnya cuci tangan, kebiasaan yang Anda ajarkan akan lebih mudah diingat. Si kecil pun akan semakin memahami pentingnya cuci tangan. Dalam hal ini, Anda bisa membiasakan anak mencuci tangan dengan sabun antiseptik yang dirancang efektif membasmi bakteri atau kuman penyebab diare. Yang keempat, makan makanan bergizi. Selain konsumsi air untuk mencegah dehidrasi, asupan makanan bergizi juga penting untuk menghadapi diare pada anak. Anda harus memastikan bahwa si kecil menyantap makanan dalam porsi seimbang agar tetap bertenaga. Aneka bahan makanan yang diolah menjadi sup atau lauk merupakan sajian terbaik baginya. Dengan demikian, resiko diare yang menyebabkan lemas pun bisa diminimalkan. Yang kelima, konsumsi makanan dan minuman kaya probiotik. Ketika diare pada anak mulai membaik, Anda bisa memberikan makanan dan minuman yang mengandung probiotik. Probiotik adalah kumpulan bakteri sehat yang terdapat dalam sistem pencernaan. Konsumsi makanan dan minuman yang kaya probiotik akan membantu menstabilkan sistem pencernaan anak. Dengan begitu, bakteri-bakteri baik dalam sistem pencernaan akan mempercepat proses penyembuhan diare. Yang keenam, beristirahat lebih lama. Demi menghemat energi dan cairan tubuh yang hilang, ajaklah anak untuk beristirahat lebih lama. Tubuh yang mendapatkan waktu istirahat yang cukup pasti akan lekas pulih dari diare.
Dengan istirahat cukup, rasa lemas akibat berkurangnya banyak cairan juga bisa tidak terlalu dirasakan oleh anak. Yang ketujuh, segera berkonsultasi dengan dokter. Jika diare yang dialami anak tidak kunjung berhenti, tidak ada salahnya untuk segera berkonsultasi ke dokter agar anak segera mendapatkan pertolongan yang tepat. Sahabat sehat, indikasi saat yang tepat membawa anak ke dokter pun dapat dibedakan sesuai golongan usianya. Untuk bayi, Anda harus segera membawanya ke dokter apabila ia mengalami lebih dari 6 kali buang air besar dalam kurun waktu 24 jam. Sementara pada anak yang berusia lebih tua, sebaiknya dibawa ke dokter jika diare sudah berlangsung lebih dari 2 hari, disertai dengan bibir membiru, kulit kering, demam hingga 39 derajat, serta muntah-muntah disertai feses yang bercampur darah. Sahabat sehat, diare yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan dehidrasi. Dibandingkan orang dewasa, anak-anak lebih rentan mengalami diare. Dehidrasi berat dapat menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, kerusakan otak, bahkan kematian. Sahabat sehat, mencegah diare tentu lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah terjadinya diare pada anak, Anda dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan penyapihan yang benar. Yang kedua, menjaga kebersihan perorangan dengan mencuci tangan sebelum memberikan makanan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, memberikan imunisasi campak, imunisasi rotavirus, serta vitamin A. Yang kelima, penyediaan air minum bersih serta makanan selalu dimasak secara matang. Yang keenam, hindari pemberian antibiotik atau anti diare yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Dalam beberapa kasus, pemberian antibiotik dan anti diare tidak dapat memperbaiki kondisi, bahkan dapat berbahaya bagi anak. Sahabat sehat, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.